Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah Fikih Zizwah, ya. Untuk pertama kalinya ini, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan silabus dari Fikih Zizwah, yang merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan bobot 2 SKS. Alhamdulillah, mata kuliah ini memberikan pemahaman dan akan menganalisa tentang teori-teori zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah, serta perkembangannya dari masa ke masa, termasuk bagaimana praktiknya di negara kita, Indonesia. Mahasiswa dapat memahami dengan baik perihal bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah di zaman Rasulullah dan sahabat, terutama perkembangannya di zaman modern ini. Ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswi, ya. Adapun metode perkuliahan yang akan saya gunakan, ya, metode ceramah, ya, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan mungkin nanti makalah. Adapun kriteria penilaian, yang pertama tugas kelompok, ya, atau tugas per individu nanti nilainya 20%, kemudian UTS-nya 30%, dan ujian akhir semesternya 50%. Kemudian ini merupakan materi-materi pada setiap pertemuan yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita banyak diskusikan, banyak kita kaji secara mendalam. Pertemuan pertama ini masih pada pengantar dan orientasi perkuliahan, ya. Kemudian tentu rujukannya itu merupakan silabus, ya. Silabus mata kuliah fikih, ya. Ini masih sini Zizwah, ya. Kemudian pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang zakat, ya, dengan segala pengertiannya, kedudukannya, dan insya Allah salah satu rujukan kita dalam mata kuliah ini yaitu buku dengan judul Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah, ya, dikenal dengan Zizwah, solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Kemudian tema selanjutnya infak, sedekah, ya, tentu dengan sub pokok bahasan masing-masing. Mulai dari wakaf, hibah, kemudian nanti pada sesi setelah
ujian tengah semester kita akan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih peran zakat dalam pembangunan peradaban, ya. Zakat dan perannya dalam perekonomian, ya. Kemudian wakaf dan perannya dalam perekonomian, ya. Ini juga sudah, ya. Nanti kita ganti temanya, ya. Kemudian wakaf produktif di berbagai negara, potensi dan peluangnya di Indonesia. Kemudian sejarah, ya. Sejarah, pengertian dan dasar hukum wakaf uang atau cash wakaf, ya. Kemudian tata cara bagaimana pelaksanaan wakaf uang, dan yang terakhir kita akan mengenal organisasi pengelola zakat. Di sana ada BAZ, ada LAZ, ada UPZ, dan profil lembaga amil zakat lainnya. Sistem perkuliahan, ya, sistem perkuliahan. Perkuliahan dijadwalkan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Mahasiswi wajib mengikuti kuliah minimal 85% dari jumlah perkuliahan yang dilaksanakan. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk seminar. Ini masih kita rencanakan, ya, presentasi makalah jika memungkinkan. Setiap mahasiswa mendapat tugas membuat makalah berdasarkan topik yang telah ditentukan dan mempresentasikannya dalam perkuliahan. Dan insya Allah yang akan mendukung dari rujukan referensi yang akan kita pelajari, kita akan banyak mengambil pada jurnal-jurnal online, ya, atau juga nanti internet. Itu saja sekedar pengantar dari mata kuliah ini yang kaitannya dengan silabus. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pengantar dari mata kuliah fikih zizwah ini, ya. Sebagaimana yang biasa kita dengar kalau di kampus-kampus luar biasa disebut dengan mata kuliah zizwaf, ya, dengan menggunakan H, ya, bukan F, karena tidak mencantumkan tentang materi hibah. Apa itu zizwah? Tadi kita sudah mengenalnya pada silabus, sudah mengetahuinya pada silabus tadi, bahwa zizwah itu merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Selanjutnya kita akan masuk pada apa definisi dari zakat, ya. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya, ya, sebanyak 8 golongan yang tentu sudah kalian ketahui, ya, seperti orang-orang fakir, orang miskin, ya, amil, dan yang lainnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Islam, ya. Tentu zakat ini memiliki ketetapan-ketetapan, ya, seperti harus sesuai dengan ketentuan nisabnya, harus sesuai dengan ketentuan haulnya, dan yang lainnya. Itu definisi dari zakat.
kita akan lanjutkan pada infak, ya. Definisi infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Ya, ini dari sisi bahasa lughatan, ya. Anfaqo yunfiqu, membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut KBBI edisi kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Ya. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ya. Jadi infaknya ini masih bersifat umum, ya. Oleh karenanya, infak ini berbeda dengan zakat, ya. Infak tidak mengenal apa itu nisab, ya, dan jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal pada infak itu sendiri. Ya, infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, ya, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga kita, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ya, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan, siapa saja yang ingin kita beri infak. Dengan demikian, infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta juga. Selanjutnya, kita akan lanjut pada definisi sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain, baik secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, ya. Ya, hampir mirip dengan infak, ya. Tidak ada batasan, sama-sama diberi secara sukarela, secara ikhlas, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dengan jumlah-jumlah tertentu. Kemudian, sedekah lebih luas daripada zakat maupun infak, ya. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun, sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik, ya. Jadi sedekah ini lingkupnya luas sekali, tidak seperti zakat atau infak, ya, yang hanya sebatas pada harta, ya. Jadi sedekah ini bisa dengan amal atau perbuatan baik, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, ya, yang maknanya memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah, ya. Kemudian kita akan lanjutkan pada wakaf, ya. Wakaf. Definisi wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan agama Islam, ya.
Makanya nanti pada pembahasan selanjutnya di sana terdapat dua jenis pembagian wakaf berdasarkan waktu. Ada wakaf yang sifatnya selamanya, ya, disebut dengan mu'abbad, wakaf mu'abbad. Kemudian ada yang sifatnya terbatas, ya, memiliki jangka waktu, yang disebut dengan wakaf mu'aqqad, ya, memiliki jangka waktu. Tentu peruntukan dari wakaf ini sendiri harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Tidak boleh di luar ketentuan agama Islam, ya. Kemudian kita akan lanjut pada definisi hibah. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut dengan hibah, ya. Jadi kita garis bawahi pada semasa hidup atau masih hidup, ya. Ketika yang memberi hibah dan diberi hibah masih sama-sama hidup, maka akadnya hibah, ya. Berbeda ketika salah seorang dari keduanya sudah meninggal dunia, maka sudah menjadi waris, ya. Kata hibah berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata al-hibatu, yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan. Jadi hibah ini dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang diberi hibah, ya, di saat keduanya masih sama-sama hidup, ya, dan akadnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa sedikit pun meminta imbalan. Sedangkan pengertian hibah menurut para ulama fikih disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dengan ungkapan tabarru'un bil mali fi halatil hayati was-sihhati. Pemberian harta secara cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat, ya. Pernyataan ini bisa dibuka dalam kitab Minhajus Salikin halaman 175, ya. Kemudian apa perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah, ya? Tentu masing-masing hampir sama, ya. Hampir sama, bahkan nyaris sama, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian murni ada 3 jenis, yaitu hibah, hadiah, dan sedekah. Lantas bagaimana cara kita membedakannya, ya? Yaitu dengan cara mengetahui jika pemberian tanpa bayaran, maka akad itu hibah, ya. Apabila diiringi dengan memindahkan barang yang diberikan dari tempat ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, maka itu dinamakan dengan hadiah, ya. Jadi hadiah itu memindahkan barang dari si fulan ke fulan, ya, dengan berlandaskan atau sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang diberi.
Namun, apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan, anggaplah orang miskin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan mencari pahala akhirat, maka dinamakan dengan sedekah. Ya. Jadi, itulah perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dengan dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, hadiah ya tidak bisa menggunakan lafaz hadiah ya. Misalnya seseorang memberi bumi ya, tanah atau bangunan ya. Hal itu tidak bisa menggunakan akad atau lafaz hadiah kepada orang yang diberi ya. Misalnya seorang tidak boleh mengatakan ahda ilaihi daron wala ardon ya. Dia menghadiahinya rumah ya. Dan atau tanah ya. Akad hadiah ya atau hadiah hanya digunakan pada pemberian harta yang bisa diangkat dan dipindah-pindah seperti baju ya, misalnya piala atau yang lainnya. Jadi hadiah itu bisa dipindah-pindah, tidak bisa memberikan rumah, memberikan tanah. Itu bukan hadiah akadnya. Itu bisa dibuka dalam kitab Raudhatut Thalibin ya. Mungkin hanya itu sebagai pengantar pada pertemuan pertama ini pada mata kuliah Fikih Zizwah, yang insya Allah akan kita bahas secara mendalam, akan kita kaji secara mendalam insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Dari saya mohon maaf manakala terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.